Baik, perkenalkan nama saya Sadukur Airoki Purba. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai pendidikan kewarganegaraan, yaitu bab 4. Pada bab 4, bab 4 mengenai bagaimana nilai dan norma konstitusional UUD NRI 1945 dan konstitusionalitas ketentuan perundang-undangan di bawah UUD. A. Menelusuri konsep dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara. 1. Definisi konstitusi. Untuk memperdalam pemahaman mengenai konsep konstitusi, mari kita telusuri berbagai definisi yang dikemukakan oleh para ahli. Baik, yang pertama menurut A. Lord James Bryce. Menurut James Bryce, konstitusi ialah kerangka masyarakat di dalam dunia politik yang diatur oleh hukum, di mana hukum menetapkan secara tetap bersama berbagai lembaga yang punya fungsi dan hak yang diakui. Baik, yang kedua, C. Strong. Konstitusi yaitu sekumpulan asas yang menetapkan pemerintah dan kekuasaannya, hak-hak yang diperintah, kemudian juga hubungan antara pemerintah dengan yang diperintah. C. Menurut Aristoteles, konstitusi beragam sebagai komunitas kepentingan yang dimiliki oleh warga negara umum sebagai cara hidup yang umum bahwa satu negara telah memilih dan sebagaimana kenyataannya yang dipemerintahkan. D. Menurut Russell, penggunaan tertua dan paling umum adalah murni deskriptif. Konstitusi suatu negara terdiri dari institusi pemerintahannya dan peraturannya yang mengendalikan operasinya. E. Menurut Bolingbroke, yang kami maksud dengan konstitusi, setiap kali kami berbicara dengan kesopanan dan ketepatan, itulah kumpulan hukum, institusi dan adat istiadat, berasal dari prinsip-prinsip tertentu tetap alasan, yang menyusun sistem umum sesuai dengan yang dimiliki komunitas setuju untuk diperintahkan. F. Menurut Chamber Encyclopedia, konstitusi menunjukkan suatu badan peraturan yang mengatur pemerintah suatu negara atau untuk hal itu dari institusi atau organisasi apapun. G. Menurut William H. Harris, konstitusi, prinsip-prinsip dasar pemerintahan dalam suatu negara, baik tersirat di dalamnya hukum, lembaga, dan bea cukai, ataupun diwujudkan dalam suatu dokumen atau dalam beberapa dokumen. Dua. Fungsi konstitusi. A. Konstitusi berfungsi sebagai landasan konstitusionalisme. B. Konstitusi berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. C. Berfungsi A. Membatasi atau mengendalikan kekuasaan penguasa agar dalam menjalankan kekuasaan tidak sewenang-wenang terhadap rakyat. B. Memberikan suatu rangka dasar hukum bagi perubahan masyarakat yang dicita-citakan tahap berikutnya. Dijadikan landasan penyelenggaraan negara menurut suatu sistem kenegaraan tertentu yang dijunjung tinggi oleh semua warga negaranya. D. Menjamin hak dan asasi warga negara. B. Menanyakan perlunya konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. 1. Mestikah setiap negara memiliki konstitusi? A. Jika ya, untuk apa konstitusi itu diperlukan? B. Ada negara yang tidak memiliki konstitusi? C. Jika ada, apa yang akan terjadi dengan kehidupan negara tersebut? Kedua, jika konstitusi itu sedemikian penting, bagaimanakah wujudnya? A. Apa materi muatannya? B.
Apakah konstitusi selalu tertulis? C. Jika tidak, negara manakah yang paling konstitusinya tidak tertulis? D. Apakah konstitusi itu demikian itu efektif dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara? C. Menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. A. Sumber historis. Menurut Thomas Hobbes, manusia pada status naturalis bagaikan serigala, hingga timbul adagium homo homini lupus yang artinya man is a wolf to his fellow man, artinya yang kuat mengalahkan yang lemah. Lalu timbul pandangan belum omnium contra omnes atau perang semua lawan semua. Hidup dalam suasana demikian pada akhirnya menyadarkan manusia untuk membuat perjanjian antara sesama manusia yang dikenal dengan istilah factum unionis. Selanjutnya timbul perjanjian rakyat yang menyerahkan kekuasaannya kepada penguasa untuk menjaga perjanjian rakyat yang dikenal dengan istilah factum subjection. Baiklah, dalam bukunya yang berjudul Leviathan, ia mengajukan suatu argumentasi tentang kewajiban politik yang disebut kontrasosial yang berimplikasikan pengalihan kedaulatan kepada primus inter pares yang kemudian berkuasa secara mutlak atau absolut. Primus inter pares adalah yang utama di antara sekawan atau kumpulan atau orang terpenting yang menonjol di antara orang-orang yang derajatnya sama. Negara dalam pandangan Hobbes cenderung seperti monster Leviathan yang seperti di bukunya. Inggris menandatangani makna pemikiran Hobbes tak lepas dari pengaruh kondisi zamannya atau zeitgeist-nya, sehingga ia cenderung membela monarki absolut atau kerajaan mutlak dengan konsep divine right yang menyatakan bahwa penguasa di bumi merupakan pilihan Tuhan, sehingga ia memiliki otoritas yang tidak tertandingi. Pandangan inilah yang mendorong munculnya raja-raja tiran dengan mengatasnamakan primus inter pares dan wakil Tuhan di bumi. Mereka berkuasa sewenang-wenang dan menindas rakyat. Salah satu contoh raja yang berkuasa secara mutlak adalah Louis ke-14. B. Sumber sosiologis. Seorang penulis Prancis, Louis de Rouvroy, bahkan mengaku bahwa ia mendengar Louis ke-14 berkata sebelum ajalnya, "Saya akan pergi, tapi negara akan tetap ada." Akibat pemerintahannya yang absolut itu, Louis ke-14 berkuasa dengan sewenang-wenang. Hal itu menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan yang luar biasa pada rakyat. Sepeninggal dirinya, kekuasaan yang mutlak dilanjutkan oleh raja-raja berikutnya hingga Louis ke-16. Kekuasaan Louis ke-16 akhirnya dihentikan dan dia ditangkap pada revolusi 10 Agustus dan akhirnya dihukum dengan guillotine untuk dakwaan pengkhianatan pada 21 Januari 1793. Di hadapan para penonton yang menyoraki hukumannya, gagasan untuk membatasi kekuasaan raja atau dikenal dengan istilah konstitusionalisme yang mengandung arti bahwa penguasa perlu dibatasi kekuasaannya dan karena itu kekuasaannya harus diperinci secara tegas. C. Sumber politik. Seorang ahli konstitusi berkebangsaan Jepang yang bernama Naoki Kobayashi mengemukakan bahwa Undang-Undang Dasar membatasi dan mengendalikan kekuasaan politik untuk menjamin hak-hak rakyat. Melalui fungsi ini, Undang-Undang Dasar dapat memberi sumbangan kepada perkembangan dan pembinaan tatanan politik yang demokratis. Semua pasal yang ada pada UUD NRI, Anda sudah bisa mencermati si pasal-pasal tersebut di dalam naskah UUD NRI tahun 1945.
Semua pasal tersebut berisi aturan dasar yang mengatur kekuasaan presiden baik sebagai kepala negara maupun kepala pemerintah. Sebagai kepala negara, presiden adalah simbol resmi negara Indonesia di dunia. Sebagai kepala pemerintah, presiden dibantu oleh wakil presiden dan menteri-menteri dalam kabinet. Memang kekuasaan eksekutif dan memegang kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah sehari-hari. Aturan-aturan dasar dalam UUD NRI 1945 tersebut merupakan bukti adanya pembatasan kekuasaan pemerintah di Indonesia. Materi muatan konstitusi. Materi muatan konstitusi menurut para tokoh-tokoh. Yang pertama, tokoh J.G. Steinberg. Yang kedua, tokoh K.C. Weare. Yang ketiga, tokoh A.H. Struiken. 1. Menurut Steinberg, adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negara. B. Ditetapkannya susunan ketatanegaraan yang bersifat fundamental. Dan C. Adanya pembagian dan pembatasan tugas kenegaraan yang bersifat fundamental. Yang kedua, menurut K.C. Weare, A. Struktur umum negara seperti pengaturan kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudikatif. B. Hubungan dalam garis besar antara kekuasaan-kekuasaan tersebut satu sama lain. C. Hubungan antara kekuasaan-kekuasaan tersebut dengan rakyat atau warga negara. Nomor 3. Menurut A.H. Struiken, A. Hasil perjuangan politik bangsa-bangsa di waktu yang lampau. B. Tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa. C. Pandangan-pandangan tokoh bangsa yang hendak diwujudkan baik untuk waktu sekarang maupun yang akan datang. D. Sesuatu keinginan dengan mana perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa Indonesia dipimpin. Hal-hal yang dimuat dalam konstitusi atau UUD. 1. Organisasi negara. 2. Hak-hak asasi manusia. 3. Prosedur mengubah UUD. 4. Ada kalanya membuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari UUD. 5. Memuat cita-cita rakyat dan asas-asas ideologi negara. A. Yang dimaksud organisasi negara adalah misalnya pembagian kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif pada negara federal, pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dan pemerintah negara-negara bagian, dan tentang prosedur menyelesaikan masalah pelanggaran yurisdiksi oleh salah satu badan pemerintahan. Hak-hak asasi manusia. Yang kedua B. Hak-hak asasi manusia. Dalam UUD NRI tahun 1945, misalnya diatur secara khusus dalam bab 10A, pasal 28A sampai 28Z. C. Prosedur mengubah UUD. Dalam UUD NRI tahun 1945, misalnya diatur undang-undang secara konstitusi dalam arti sempit dan konstitusi dalam arti luas. Dalam arti sempit, konstitusi merupakan suatu dokumen atau seperangkat dokumen yang berisi aturan-aturan dasar untuk menyelenggarakan negara. Dalam arti luas, konstitusi merupakan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang menentukan bagaimana lembaga negara dibentuk dan dijalankan. D. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. A. Dinamika konstitusi negara. Dari tabel ini dapat kita lihat bagaimana konstitusi dan masa berlakunya. Pada pertengahan 1997, negara kita dilanda krisis ekonomi dan moneter yang sangat hebat. Krisis ekonomi dan moneter yang melanda Indonesia ketika itu merupakan suatu tantangan yang sangat berat. Akibat dari krisis tersebut adalah harga-harga melambung tinggi, sedangkan daya beli masyarakat terus menurun. Sementara itu nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, terutama dolar Amerika, semakin terosot. Maka timbullah krisis kepercayaan kepada pemerintah, terutama pada gelombang pemuda. Maka timbullah krisis tersebut sehingga menyebabkan unjuk rasa besar-besaran terjadi di Jakarta dan di daerah-daerah lain. Unjuk rasa tersebut dimotori oleh mahasiswa, pemuda, dan berbagai komponen bangsa lainnya. Pemerintah sudah tidak mampu lagi mengendalikan keadaan. Maka pada tanggal 21 Mei 1998,
Pemerintah Soeharto menyatakan berhenti dari jabatannya. Berhentinya Presiden Soeharto menjadi awal era reformasi di tanah air. Pada awal reformasi pertengahan 1998, muncul berbagai tuntutan reformasi di masyarakat. Tuntutan tersebut disampaikan oleh beberapa komponen bangsa, terutama oleh mahasiswa dan pemuda. Beberapa tuntutan reformasi itu adalah A. Mengamandemen UUD NRI 1945. B. Menghapuskan doktrin dui fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. C. Menegakkan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia atau HAM, serta memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN, dan melakukan desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah. E. Mewujudkan kebebasan pers. F. Mewujudkan kehidupan demokrasi. Mari kita fokuskan perhatian pada tuntutan yang mengamandemen UUD NRI 1945. Adanya tuntutan tersebut didasarkan pada pandangan bahwa UUD NRI 1945 belum cukup memuat landasan bagi kehidupan yang sangat demokratis, pemberdayaan rakyat, penghormatan HAM. Di samping itu, dalam tubuh UUD NRI 1945 terdapat pasal-pasal yang menimbulkan penafsiran yang beragam atau lebih dari satu tafsir dan membuka peluang bagi penyelenggaraan negara yang otoriter, sentralistik, tertutup, dan berpotensi tumbuhnya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. B. Perkembangannya tuntutan perubahan UUD NRI 1945 menjadi kebutuhan bersama bangsa Indonesia. Berdasarkan hal itu, MPR hasil pemilu 1999 sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam pasal 37 UUD NRI 1945 melakukan perubahan secara bertahap dan sistematis dalam 4 kali perubahan, yakni A. Perubahan pertama pada Sidang Umum MPR 1999. B. Perubahan kedua pada Sidang Tahun MPR 2000. C. Perubahan ketiga pada Sidang Tahun MPR 2001. D. Perubahan keempat pada Sidang Tahun MPR 2002. Kita dapat melihat proses perubahan UUD NRI 1945 yang dilakukan oleh MPR dapat kita lihat dari tabel di bawah ini. E. Mendeskripsikan esensi dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara. UUD NRI 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia memiliki kedudukan sebagai hukum tertinggi dan hukum dasar negara. Sebagai hukum tertinggi negara, UUD NRI 1945 menduduki posisi paling tinggi dalam jenjang norma hukum di Indonesia. Sebagai hukum dasar, UUD NRI 1945 merupakan sumber hukum paling penting dan bagi pembentukan peraturan perundang-undangan di bawahnya. Jenjang norma hukum di Indonesia terwujud dalam tata urutan peraturan perundang-undangan dapat kita lihat dari tabel berikut ini. Sebagai hukum dasar dan hukum tertinggi negara, maka peraturan perundang-undangan di bawah UUD NRI 1945 isinya bersumber dan tidak boleh bertentangan dengannya. Misalnya, isi norma suatu pasal dalam undang-undang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang NRI. Dengan demikian, Undang-Undang NRI 1945 sebagai konstitusi negara menjadi batu uji apakah isi peraturan di bawahnya bertentangan atau tidak. Undang-undang pada dasarnya adalah pelaksana daripada norma-norma yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar. Misalnya, pada pasal 31 ayat 3 UUD NRI 1945 yang menyatakan pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dalam undang-undang. Berdasarkan hal di atas, disusunlah Undang-Undang Pelaksanaan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Oleh karena itu, secara normatif, undang-undang tidak boleh bertentangan dengan UUD NRI 1945. Pengujian konstitusionalitas undang-undang adalah pengujian mengenai nilai konstitusionalitas undang-undang itu baik dari segi formal maupun material terhadap UUD. Uji material menyangkut pengujian UU yang berkenaan dengan materi pemuatan,
dalam ayat, pasal, dan atau bagian undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD NRI 1945. Uji formal menyangkut pengujian undang-undang yang berkenaan dengan proses pembentukan undang-undang. Dalam hal ini, lain yang tidak termasuk pengujian material, warga negara baik secara perseorangan ataupun kelompok dapat mengajukan pengujian konstitusionalitas suatu undang-undang yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 ke Mahkamah Konstitusi. Salah satu contoh nyata hasil perubahan konstitusi kita yang sangat penting bagi upaya penyediaan dana pembangunan nasional, yakni dalam hal pajak, di mana dalam pasal 23 ayat A berbunyi, pajak dan pemungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Pasal ini menegaskan perihal pentingnya pajak keberlangsungan kehidupan negara bangsa, oleh karena setiap warga negara hendak menyadari atas kewajiban dalam membayar pajak tersebut. Sekian hasil presentasi saya. Jika ada kesalahan kata, saya minta maaf dan terima kasih telah menyaksikan.